untuk pendalaman kepada Bapak Kolonel Infantri Sunarto, SOS MAP, kami persilakan. Terima kasih moderator Pak Jaswadi. Saya mendapat kehormatan. Terdengar ya Pak ya suara saya? Jelas. Jelas ya. Terima kasih. Saya mendapat kehormatan untuk memberikan materi. Tolong Pak slide-nya. Ya, sambil berproses slide-nya. Bicara tentang bela negara, itu sama halnya bicara tentang Indonesia. Yaitu bicara tentang 17.504 kepulauan, di mana 16.056 yang sudah punya nama, dan 1.448 yang belum punya nama. Bicara bela negara, sama halnya bicara tentang 714 suku bangsa yang ada di Indonesia, termasuk 1.001 bahasa daerah. Pada kesempatan ini, saya mengambil judul Bela Negara Kolektif sebagai strategi efektif dalam menghadapi perang peradaban. Kita lihat sejenak lukisan imajiner. Itu adalah orang tua kita, mbah-mbah kita, opung-opung kita, Bapak Insinyur Soekarno dan Patih Gajah Mada. Kita lihat di sebelah kanannya ada pesan. Dulu ada negara maritim terbesar di dunia bernama Majapahit. Jangan sampai kelak anak cucu kita membaca sejarah, dulu ada negara kepulauan terbesar di dunia bernama Indonesia. Ironis sekali kalau hal ini bisa terjadi. Di sisi lain, saya mencoba menerjemahkan definisi bela negara dalam perspektif kekinian, yaitu bela negara itu adalah fitrah bagi seluruh anak bangsa. Fitrahnya seperti tawon, yaitu semangat membangun, tapi bila diusik, rela mati demi negaranya. Kita ingat pada saat-saat ini, seorang pengusaha besar, Stephen Elop, setelah terjadi disruption, dia menyatakan, kami tidak melakukan kesalahan apapun, tiba-tiba kami kalah dan punah. Disruption. Artinya, untuk menghancurkan sebuah produk, untuk menghancurkan suatu peradaban, itu tidak perlu digempur untuk konteks saat ini. Tidak perlu diserang. Coba lanjut, slide berikutnya. Ya, Pak. Ini sedikit perkenalan dari saya. Saya Kolonel Infantri Sunarto, lulusan Akademi Militer 89, bertugas pertama di Kodam Jaya. Kemudian setelah itu saya selapa bertugas di Ambon sebagai Wadanyon Linut 733 Masariku dan Kasdim Ambon. Itu tahun 2000 sampai dengan 2003. Saat itu sedang terjadi konflik. Tugas di Ambon, saya cerita sedikit. Bagi saya adalah kawah tandra di muka saya yang kedua, Pak, setelah dididik di Akademi Militer. Mengapa? Kami melihat sendiri dengan perspektif saya, ketika yang Muslim yang korban, itu adalah rakyat kita sendiri. Yang Kristen yang korban, itu adalah rakyat kita sendiri. Aparat yang bertugas, baik organik maupun satgas, yang korban, itu pun aparat kita sendiri. Bahasa Betawinya,
kagak ada Belandenye, kita ame kita bunuh-bunuhan. Itu menjadi trauma bagi kami. Alhamdulillah saya mendapat kesempatan Sesko tahun 2003. Kemudian saya tugas di Bali dan sekarang bertugas di Kodiklat TNI. Di samping itu juga saya menjadi andalan nasional di Komisi Bela Negara Kuarnas Gedakan Pramuka periode 2018-2023. Ini sekelumit perkenalan, nanti lebih jauh bisa kita pertemuan berikutnya. Ya, Indonesia di tengah peradaban dunia dalam perang peradaban atau asimetris. Hal yang kurang kita pahami adalah bahwa saat ini kita berada di perang generasi keempat. Profesor Elliot Johan dari Universitas Hegemir Amerika Serikat menyatakan bahwa perang dibagi menjadi 4 generasi, yaitu perang generasi pertama, itu disebut juga Perang Dunia Pertama. Saat itu Indonesia belum ada, baru dikenal dengan nama Hindia Belanda. Baru ada pergerakan Budi Utomo, kemudian mulai dikenal nama Indonesia. Kemudian pada saat perang generasi kedua, itu adalah Perang Dunia Kedua. Apa yang terjadi di Indonesia? Saat itu adalah Jepang masuk, kemudian kita merdeka, terjadi agresi militer Belanda pertama, kedua, dan pemberontakan dalam negeri. Kemudian pada saat perang generasi ketiga, dikenal juga dengan Perang Dingin. Indonesia saat itu adalah Orde Baru. Hal yang menonjol pada saat Perang Dingin adalah rontoknya Uni Soviet dengan 2 isu, yaitu Glasnost dan Perestroika. Ternyata dengan 2 isu saja, tanpa pengiriman pasukan yang besar, negara bisa rontok dengan sendirinya. Kemudian menurut Profesor Elliot Johan, saat ini kita masuk dalam perang generasi keempat, atau yang dikenal dengan perang peradaban, atau proxy war, asimetris, dan lain sebagainya. Banyak sekali nama-nama yang disebutkan. Termasuk COVID-19 saat ini yang sedang melanda kita. Lanjut, Pak. Ilustrasi. Ya, ini sekedar gambaran ilustrasi saja. Pengacara ketika akan membela kliennya harus tahu masalahnya apa. Kita perlu untuk belanja masalah. Demikian juga dokter atau para medis ketika akan mengobati pasiennya, dia harus tahu keluhan penyakitnya itu apa. Maka harus belanja masalah. Demikian halnya juga dengan bela negara. Kita harus tahu masalahnya. Kenapa kok negara harus dibela? Sehingga kita pun harus belanja masalah. Kita harus bela negara lebih cerdas. Lanjut. Potret Indonesia saat ini, yaitu larut dalam fenomena global. Masalah bangsa begitu kompleks sekali, yaitu dari IPOL, Lexos, Hankam. Juga kita masih ada dendam masa lalu, demokrasi yang sedang berproses, dan keadaan yang sebagian menganggap masih carut-marut. Di sisi lain, ada MEA, peredaran narkoba, pasar bebas, terorisme, globalisasi, bahkan COVID-19 yang melanda dunia juga melanda Indonesia. Kemudian juga terjadi sayap kanannya yaitu perang asimetris, ada yang menyebutnya perang alinier, perang abstrak, proxy war, perang modern. Inilah kelompok-kelompok perang dalam perang generasi keempat. Kondisi yang berat ini akankah kita biarkan? Save Indonesia. Lanjut, Pak. Telah terjadi social engineering atau pergeseran tata nilai.
saya mencoba memotret lingkup terkecil dalam tatanan negara adalah keluarga. Bayangkan saya ambil beberapa peristiwa-peristiwa di televisi bahwa keluarga menjadi tempat yang paling tidak aman bagi penghuninya. Bayangkan, suami tega bunuh istri dan anak, pembunuhan suami dan anak bunuh ayah kandung, pembunuhan suami dan anak, istri bunuh suami. Apabila lingkungan terkecil saja tidak aman, akhirnya mencari sesuatu di luar, yang mana lingkungan luar sudah dihadang oleh peredaran narkoba secara masif. Inilah peradaban yang menggunakan narkoba. Lanjut. Lanjut, Pak. Ini ada suara lain. Kemudian juga dalam social engineering terjadi pergeseran tata nilai tentang peredaran narkoba yang masif. Ini kami soroti mengapa? Secara umum, sumber narkoba itu dari luar atau penyelundupan. Coba kita telisik siapa yang jadi korbannya. Kita bisa lihat data dari BNN itu pengguna narkoba pada tahun 2019 tembus di 3,6 juta orang. Bayangkan bila per orang itu 1 gram, itu 3,6 ton meracuni kita, seluruh Indonesia. Siapa yang menjadi korban? Pertama, yang makai adalah rakyat kita sendiri, bandar yang ketangkep rakyat kita sendiri, yang mati karena overdosis, data BNN itu 30-50 orang per hari, itu rakyat kita sendiri juga, yang nangkap aparat kita sendiri. Ya, sumbernya dari luar, tetapi kita sesama anak bangsa saling menghancurkan tanpa kita sadari. Kondisi ini dikenal dengan istilah perang candu. Kita dibombardir dengan narkoba, menjadi sasaran empuk dan menjadi korban. Lanjut, Pak. Ya. Indonesia diserang ancaman non-militer, ini kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 7 Ayat 3, yaitu ancaman non-militer. Bela negara itu sesungguhnya sederhana sekali. Dimulai dari tidak membuang sampah sembarangan, sampai dengan menjaga kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Pada poin ini, kita terjebak. Undang-Undang Dasar 45 telah diamandemen 4 kali, ya, sehingga banyak sekali permasalahan-permasalahan apabila diurai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, SARA, hoaks, kemudian ditambah COVID, seolah-olah kita terjebak dalam killing comfort zone, yaitu medan tempur proksi atau asimetris. Kita harus bisa keluar dari killing comfort zone ini. Lanjut, Pak. Ya, lanjut. Izin, Pak. Asdep, izin. Waktu 3 menit lagi. Ya, lanjut. Nah, terjadilah pergeseran tata nilai atau social engineering. Bandingkan stigma yang di kiri dengan yang kanan. Stigma saat ini, terjadi hoaks, ujaran kebencian, stigma kearifan lokal yang kita miliki, yaitu saling asah, saling asih, saling asuh. Kemudian stigma saat ini, kita sepakat untuk tidak sepakat. Padahal kita punya budaya musyawarah untuk mufakat. Kemudian
Bad news is good news. Padahal berita baik itu bisa menjadi tauladan, bergeser. Perbedaan, itulah demokrasi. Padahal kita adalah persatuan, adalah bersatu kita teguh. Bahasa anak sekarang, siapa sih lo? Padahal kita adalah sesama saudara. Berikutnya individu, padahal kita aslinya gotong royong. Terjadi pergeseran. Termasuk juga kata rejim. Padahal dulu presiden putra terbaik bangsa, bergeser menjadi rejim. Lanjut, Pak. Nah, tentang rejim. Sebetulnya apabila ditelisik lebih dalam, makna rejim itu zalim. Kata rejim saat ini begitu akrab di telinga kita dan tidak ada yang mengoreksi. Kata ini telah mampu menggeser kata yang sepadan, seperti masa, zaman, saat, kala, menjadi rejim. Contoh yang sebelah kiri, ada masa Soekarno berkuasa, zaman Soeharto, saat pemerintahan Soekarno, kala Soeharto menjabat presiden. Ini kata-kata yang sering kita dengar saat itu. Kemudian bergeser, dipukul rata menjadi rejim semua. Ya, presiden putra terbaik bangsa menjadi presiden rejim. Sesungguhnya kata masa, zaman, saat, kala tidak sama dengan rejim. Di sini terjadi pergeseran tata nilai. Menariknya, kata rejim tidak digunakan dalam literatur negara-negara berdaulat. Kita tidak pernah dengar Singapura menyebut negaranya sebagai rejim, atau Amerika kepala negaranya disebut rejim, atau beberapa negara Eropa. Jepang tidak pernah menyebut kepala negaranya sebagai rejim, Perdana Menteri sebagai rejim, tidak. Kata rejim ini populer sejak reformasi. Harapan kita, para patriot bela negara harus berani menghapus kata rejim agar kita dapat lebih berdaulat. Lanjut. Lanjut, Pak. Bela negara hakikatnya adalah semangat mewujudkan negara yang berdaulat, adil dan makmur, serta menjaga kelangsungan hidup bangsa. Ini Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, Pasal 7 ayat 3, yaitu ancaman non-militer. Ini saya bacakan, Pak, bunyi pasalnya. Yaitu sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman non-militer menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama. Sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Ini bunyi ayatnya. Sehingga untuk kondisi saat ini yang tepat adalah kita menggunakan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, Pasal 7 ayat 3 menghadapi ancaman non-militer. Lanjut. Strategi terbaik dalam bela negara, kita tahu Sun Tzu dalam menentukan pilihan serangan. Beliau adalah ahli strategi militer China. Dia menyampaikan bahwa strategi berperang terbaik adalah menjaga negara sendiri. Saya ulangi, strategi berperang terbaik adalah menjaga negara sendiri. Memenangkan 100 pertempuran bukanlah kesempurnaan tertinggi. Kesempurnaan tertinggi adalah meredam dan mengalahkan pasukan musuh tanpa harus bertempur. Lanjut, Pak. Saya buat ilustrasi sederhana. Bela negara itu dimulai dari yang sederhana, yaitu berpikir. Bayangkan, bila yang berpikir tentang Indonesia itu adalah negara lain, tentu mereka akan berpikir untuk kepentingannya. Misalnya, negara Amerika berpikir tentang Indonesia, ya untuk kepentingan mereka dong. Demikian juga negara-negara yang lain. Ketika berpikir tentang Indonesia, maka dia akan berpikir untuk
kepentingannya. Saatnya kita berpikir untuk Indonesia. Kita tahu Institut Soekarno telah memerdekakan bangsa Indonesia, kemudian Institut Juanda. Setelah deklarasi Juanda, luas Indonesia menjadi 2,5 kali lipat dari luas sebelumnya, yaitu dari 2.027.087 km menjadi 5.193.250 km persegi. 2,5 kali lipat. Sejarah berikutnya, kita harus membela negara, yaitu dengan bela negara kolektif. Mengapa? Karena bela negara kolektif ini, kita wajib memiliki 15 atau 20% konten bela negara dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya rasa itu, sehingga lanjut. Kesimpulannya adalah bahwa saat ini kita berada di perang generasi keempat, atau yang dikenal dengan perang peradaban, proxy war, asimetris, dan COVID sedang berlangsung. Jadi saya ulangi, saat ini kita berada di perang generasi keempat. Kedua, Indonesia terjebak di zona nyaman pasca reformasi hingga saat ini, dan kita harus bisa keluar dari itu. Yang ketiga, bela negara itu sederhana, dimulai dari berpikir. 4, bela negara kolektif hanya dapat diwujudkan bila ada lembaga atau badan yang mengelola, sehingga wajib memiliki 15-20% konten bela negara dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini dapat terwujud. Lanjut, Pak. Ya, lanjut. Yakinlah tidak ada hal yang tak mungkin. Bela negara itu adalah fitrah kita dan menjadi kewajiban kita semua. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.